Nama saya Lestari Medianti. Di sini saya mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat yang berjudul Aplikasi Pengolahan Data Izin Mendirikan Bangunan Berbasis Web. Adapun latar belakang, berdasarkan hasil wawancara, ada permasalahan yang timbul, yaitu yang pertama, pemohon yang ingin melakukan proses perizinan harus datang langsung dan ambil formulir. Yang kedua, melakukan proses perizinan mendirikan bangunan masih dilakukan menggunakan Microsoft Access seperti proses pendaftaran dan penyimpanan dokumen, sehingga sering terjadi hilang data. Yang ketiga, setelah melakukan hasil survei lapangan, tim pelaksana harus melakukan pengisian data hasil survei lapangan secara manual. Ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memfasilitasi petugas dalam mengelola data perizinan mendirikan bangunan berbasis komputer. Yang kedua, bagaimana pemohon mendaftar izin mendirikan bangunan tanpa harus datang. Yang ketiga, bagaimana memfasilitasi tim pelaksana dalam memberikan hasil survei lapangan. Adapun tujuan dari aplikasi yang saya buat. Yang pertama, mempermudah petugas mengelola data pemohon dalam perizinan mendirikan bangunan dengan mengurangi risiko hilangnya dokumen. Yang kedua, mempermudah pemohon dalam melakukan pendaftaran dan mengisi formulir tanpa harus datang. Yang ketiga, menyediakan fitur pengisian data hasil survei lapangan. Adapun batasan masalah di aplikasi yang saya buat. Yang pertama, aplikasi ini tidak dapat digunakan untuk perhitungan retribusi. Yang kedua, aplikasi ini hanya dipakai pihak pemerintah saja. Adapun proses bisnis saat ini, proses bisnis usulan, use case, dan IRD. Kesimpulan dari aplikasi yang saya buat, yang pertama, aplikasi perizinan mendirikan bangunan dapat memberikan informasi mendirikan bangunan sehingga diharapkan memudahkan pemohon dalam izin untuk mendirikan bangunan dengan mudah. Yang kedua, aplikasi perizinan mendirikan bangunan dapat memberikan layanan approval jika pemohonan telah selesai. Yang ketiga, aplikasi perizinan mendirikan bangunan dapat kelola data pemohon sehingga diharapkan membantu petugas admin dan petugas survei dalam melakukan kelola data. Yang keempat, aplikasi perizinan mendirikan bangunan dapat memberikan informasi laporan sehingga diharapkan membantu ketua bidang dalam melihat semua data dari pemohon yang diajukan. Adapun saran, aplikasi perizinan mendirikan bangunan ini diharapkan fungsionalitasnya dapat dikembangkan lagi dalam melayani fasilitas lainnya, tidak hanya dalam perizinan mendirikan bangunan saja. Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi saya buat untuk izin mendirikan bangunan di Kota Palembang. Di sini ada beranda tentang yang berisikan visi misi dan struktur organisasi. Ada perizinan, jenis perizinan, persyaratan izin, dan kontak. Jika pemohon ingin melakukan perizinan, maka harus login. Jika pemohon sudah memiliki akun, maka login, dan jika belum, diharuskan membuat akun. Isi nama lengkap, nomor KTP, username, email yang aktif, password, alamat, provinsi, dan nomor HP yang aktif. Lalu klik daftar. Jika akun sudah dibuat, maka masukkan username yang telah didaftarkan. Login. Di sini ada halaman untuk pemohon yang berisikan tentang perizinan, permohonan, dan perpanjangan. Pemohon sebelum mengajukan permohonan maka diharuskan mengisi form perizinan terlebih dahulu. Isi dengan benar dan lengkap. Nomor HP, dan email yang benar. Simpan data. Jika pemohon ingin melanjutkan
mengajukan form permohonan, maka klik form permohonan dan isi. Jika sudah memiliki IMB, maka klik ya dan pilih. Jika belum, pilih tidak. Pilih bentuk perusahaan. Di sini ada badan usaha, perorangan, dan pemerintah. Jika perorangan, isi kecamatan, alamat bangunan yang ingin diizinkan, nomor identitas, nama bangunan. Jika rumah tinggal, jika bentuk perusahaan, badan usaha, maka di sini non rumah tinggal. Permohonan IMB pilih. Jika rumah tinggal, bangunan di rumah tinggal. Jika seperti gedung, maka pilih non rumah tinggal. Luas bangunan. Jika kurang dari 10.000, maka pilih 10.000. Jumlah lantai, tinggi bangunan, dan klik simpan. Pemohon harus melihat detail permohonan agar bisa melihat apakah sudah lengkap atau belum. Jika ada pesan pemohon belum mengupload berkas, maka pemohon klik permohonan dan upload berkas. Pilih permohonan yang sudah diisi sebelumnya, upload KTP, upload surat persetujuan RT, sertifikat tanah, PBB, dan MPWP. Lalu klik simpan. Dan lihat lagi data permohonan. Jika dalam permohonan berisikan berkas-berkas, maka dilihat kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sesuai, maka tunggu approval dari petugas. Jika pemohon ingin melakukan perpanjangan, sama seperti permohonan, klik form perpanjangan, pilih. Jika ada pilih permohonan yang sudah ia buat sebelumnya, maka pilih. Jika pemohon sudah memiliki IMB, pilih ya. IMB apa yang sudah dibuat? Misalnya non rumah tinggal. Bentuk perusahaan yang akan diperpanjang. Ini otomatis dari yang dipilih di permohonan. Klik simpan. Pemohon diharuskan lihat di permohonan lagi. Jika pemohon belum mengupload berkas, maka harap menguploadkan berkas kembali. Pilih yang ingin diperpanjang, upload KTP sama seperti form permohonan. Terus simpan. Maka lihat data permohonan lagi. Jika semuanya sudah merasa lengkap, maka tunggu approval dari petugas. Di sini saya akan login buat akun petugas. Ini halaman akun petugas yang berisi data perizinan, data permohonan, dan data perpanjangan. Data permohonan berisikan data permohonan yang sudah didaftarkan di form permohonan. Data permohonan bisa memperbaiki data dan detail permohonan. Jika data pemohon melanggar berkas, maka tidak bisa diverifikasi, tidak bisa disurvei, dan tidak bisa dilihat oleh kabit. Jika data permohonan sudah mengupload semuanya, maka verifikasi berkas. Kita lihat apakah sesuai atau tidak.
Jika sudah verifikasi, maka akan ke halaman survei. Di sini ada data permintaan survei dan data perpanjangan. Data permintaan survei, jika pemohon melakukan permohonan maka harus disurvei dan isi data. Surat nomor tanda terima, lokasi bangunan, tanggal saat survei, kelurahan, kecamatan, surat tanah, tinggi bangunan, jenis bangunan, jumlah luas bangunan, tinggi bangunan, perkerasan, pagar gapura, dan keterangan. Jika diterima maka diterima. Terus upload survei dan tunggu berkas dari petugas yang lain. Lalu jika sudah memiliki surat dari petugas lain, maka upload berkas, lalu terima permohonan. Jika diterima, maka akan bisa dilihat oleh Kabid. Di sini ada form perpanjangan. Jika pemohon melakukan form perpanjangan, maka di sini akan seperti data permintaan survei sebelumnya. Jika ditolak, maka ditolak. Di sini saya akan melakukan halaman Kabid. Di sini ada data permohonan, data perpanjangan, dan grafik. Di sini ada grafik per tahun dan grafik per bulan. Di sini ada data pemohon. Jika data pemohon tersebut sudah di-approve oleh petugas dan pihak survei, maka bisa melihat surat yang sudah di-approve oleh survei. Kita konfirmasi. Upload berkas sudah ditandatangan oleh Kabid, terus approval berkas. Jika sudah di-approval, maka pemohon mendapatkan email dari pemerintahan bahwa surat pemohon sudah diterima dan data perpanjangan. Jika data perpanjangan ditolak, maka Kabid bisa melihat data tersebut lokasi yang ditolak. Sekian dan terima kasih.